Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yanti Yuliana Putri dengan NIM 2009 1030 2001. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan tutorial tentang cara mengoperasikan program SPSS dan juga cara membaca data dalam program SPSS. Oke, tentunya yang pertama, kalian siapkan terlebih dahulu aplikasinya. Dibuka aplikasi SPS-nya di laptop ataupun di komputer kalian, dan juga siapkan data yang nantinya akan kita uji. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa data. Di sini ada 30 data yang akan kita uji. Di sini juga tersedia nama mahasiswa, jenis kelamin, asal kota, dan juga data-data yang nantinya akan kita uji. Yang pertama, kita akan menguji tentang independent sample test. Jadi sebelum menguji independent sample test, pengertiannya itu apa sih? Jadi independent sample test itu merupakan suatu analisis dalam statistik yang mana bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berpasangan. Contohnya kita ingin menguji tinggi badan antara laki-laki dan perempuan. Apakah ada beda nyata antara tinggi badan laki-laki dan perempuan? Maka kita harus melakukan uji. Ujinya dengan cara apa? Dengan cara melakukan analisis di independent sample test. Caranya bagaimana? Berikut langkah-langkahnya. Pertama, yang akan kita uji adalah tinggi badan kuliah laki-laki dan perempuan. Jadi yang pertama itu kita klik analyze. Lalu di sini ada compare names, kita klik. Di sini juga ada pilihan, kita pilih yang independent sample test. Nah, yang dimasukkan ke tes variabel itu ya tinggi badan yang akan kita uji. Tinggi badan kita masukkan, terus grouping variabelnya itu menggunakan jenis kelamin. Nah, di sini kan ada define group. Define groupnya itu juga diisi, di mana satu itu laki-laki dan dua itu perempuan. Kita klik continue, lalu oke. Nah, hasil dari data-data independent sample test yang tadi kita uji itu nanti keluarnya di output SPSS. Nah, hasilnya seperti ini. Dan cara bacanya bagaimana? Yang pertama, berdasarkan grup statistik, rata-rata jenis tinggi badan laki-laki adalah 173,2 dengan jumlah partisipan 10 orang. Sedangkan rata-rata tinggi badan jenis kelamin perempuan adalah 160,65 dengan jumlah partisipan 20 orang. Lalu untuk mengetahui apakah ada beda nyata antara tinggi badan laki-laki dan tinggi badan perempuan, maka kita harus melakukan uji. Ujinya dengan cara apa? Melihat tabel independent sample test. Yang pertama, kita lihat bagian latent test for EVA quality of variance. Kita lihat signifikasinya di sini tercatat 0,356. Nah, 0,356 itu lebih dari 0,05 atau lebih besar dari 0,05, sehingga nantinya sigtutil yang akan kita baca adalah sigtutil bagian atas. Nah, sigtutilnya berapa? Di sini tercatat sigtutilnya itu adalah 0,000. 0,000 itu kurang dari 0,05. Jadi, hipotesis nolnya itu ditolak dan hipotesis kerjanya itu diterima. Kesimpulannya, ada beda nyata antara rata-rata tinggi badan laki-laki dan juga tinggi badan perempuan. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan menguji tentang Pirate sample test. Jadi Pirate sample test itu adalah kawan dari independent sample test. Pirate sample test itu tujuannya untuk menguji data tapi sampelnya harus berpasangan. Nah, contohnya kita ingin menguji data kelompok pada waktu SMA dan juga pada waktu kuliah. Apakah ada kenaikan tertentu, apakah tetap, apakah ada beda nyata, maka lakukan ujinya itu dengan cara
pilot sample test. Nah, pilot sample test ini juga bisa digunakan jika kita ingin menguji pre-test dan juga post-test. Tapi di sini saya menggunakan data tinggi badan waktu SMA dan juga tinggi badan waktu kuliah. Caranya bagaimana? Berikut langkah-langkahnya. Pertama kita klik analyze, lalu compare means, lalu klik pilot sample to test, kita klik pada bagian tinggi badan waktu SMA. Jadi variabel 1 itu kita masukkan tinggi badan waktu SMA, dan variabel 2-nya kita masukkan tinggi badan waktu kuliah. Lalu klik OK. Nah, di sini juga sudah muncul tentang hasil output dari pilot sample test. Nah, cara bacanya bagaimana? Jadi pertama, berdasarkan tabel pilot sample statistik, dapat kita ketahui rata-rata tinggi badan waktu SMA adalah 164,56, sedangkan rata-rata tinggi badan waktu kuliah adalah 164,83. Lalu lanjut pada bagian tabel pilot sample correlation, dapat kita ketahui korelasi antara tinggi badan waktu SMA dan tinggi badan waktu kuliah adalah 0,936. Berarti dapat dikatakan bahwa korelasi antar dua variabel itu tergolong sangat kuat dengan signifikasi 0,000. Lalu untuk mengetahui apakah ada beda nyata antara tinggi badan waktu SMA dan juga tinggi badan waktu kuliah, kita melakukan ujinya lewat pilot sample test. Pada tabel pilot sample test, sig to tail dari tinggi badan SMA dan tinggi badan waktu kuliah adalah 0,631. Nah, sig to tail di sini nantinya kita bagi dua. Jadi 0,631 dibagi 2 sama dengan 0,315. Nah, 0,315 itu kan lebih besar dari 0,05. Artinya, hipotesis nolnya kita terima dan hipotesis kerjanya ditolak. Dan kesimpulannya, tidak ada perbedaan nyata antara rata-rata tinggi badan waktu SMA dan tinggi badan waktu kuliah. Atau juga bisa kita katakan bahwa rata-rata tinggi badan waktu kuliah lebih besar daripada rata-rata tinggi badan waktu SMA. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut pada bagian cara menguji one-way ANOVA. Jadi one-way ANOVA itu tujuannya untuk membandingkan nilai rata-rata yang terdapat pada variabel terikat di semua kelompok yang dibandingkan. Jadi sederhananya kita ingin menguji suatu data itu apakah ada beda nyata pada varian kelompok lainnya gitu. Nah, di sini saya menyiapkan data IPK mahasiswa itu untuk membandingkan lebih besar mana sih IPK mahasiswa berdasarkan asal kota. Nah, di sini asal kotanya ada 3, yaitu Jember, Lumajang, dan juga Banyuwangi. Dan di sini saya ingin menguji apakah ada beda nyata antara rata-rata IPK mahasiswa berdasarkan domisili atau berdasarkan asal kota. Lanjut, kita langsung saja. Caranya itu, yang pertama, kita klik Analyze, lalu Compare Means, dan di sini ada bagian one-way ANOVA, kita klik. Nah, yang dimasukkan ke dependent list-nya itu IPK mahasiswa, karena ini yang akan kita uji. Dan faktornya itu kita masukkan asal kota. Nah, post-hook-nya jangan lupa diisi juga. LCD kita centang, kita klik continue, lalu option-nya juga kita isi bagian deskriptif, dan juga homogeneity of variant test. Kita klik continue. Untuk bootstrap kita lewati saja. Nah, langsung pada klik OK. Nah, berikut hasil dari one-way ANOVA yang telah kita uji. Berikut hasilnya di output SPSS. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya itu berdasarkan tabel deskriptif dapat kita ketahui rata-rata IPK mahasiswa asal kota Banyuwangi adalah 3,19 dengan jumlah partisipan 8 orang.
Rata-rata IPK mahasiswa asal Kota Jember adalah 3,23 dengan jumlah partisipan 11 orang. Rata-rata IPK mahasiswa asal Kota Lumajang adalah 3,427 dengan jumlah partisipan 11 orang. Dan rata-rata IPK mahasiswa total adalah 3,29 dengan jumlah partisipan 30 orang. Nah, di sini secara deskriptif dapat kita ketahui bahwasannya rata-rata IPK tertinggi adalah rata-rata IPK mahasiswa Lumajang dengan jumlah 3,427 dengan jumlah partisipan 11 orang. Lalu berdasarkan output test of homogeneity of variance, dapat kita ketahui pada bagian IPK mahasiswa, reference statistiknya itu adalah 0,618 dengan signifikasi 0,546. Karena 0,546 itu lebih dari 0,05, berarti variansi kelompok ketiga asal kota tersebut adalah sama atau homogen. Karena variansinya sama, maka kita lanjut pada bagian ANOVA. Pada tabel ANOVA, dapat kita ketahui nilai signifikasinya itu adalah 0,512. 0,512 itu lebih dari 0,05, sehingga hipotesis nolnya itu diterima, hipotesis kerjanya ditolak. Dan kesimpulannya, tidak ada beda nyata antara rata-rata IPK mahasiswa asal kota Banyuwangi, Jember, dan juga Lumajang. Jadi seperti itu cara membaca dan juga cara mengoperasikan SPSS. Saya kira cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.